Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى ازواجه وذرياته واهل بيته واصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, Bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah apapun dan bagaimanapun keadaan kita, selama kita selalu dijaga oleh Allah Ta'ala untuk menjadi orang-orang yang mentaati Allah di dalam kehidupan dunia ini, selalu meniatkan seluruh aktivitas kehidupan kita hanya untuk Allah, maka sesungguhnya apapun yang kita rasakan dari dunia ini baik sebenarnya. Tinggal kita pandai-pandai nanti kemudian mengambil pelajaran, karena salah satu sifatnya orang-orang yang beriman adalah orang yang selalu mengambil pelajaran. Ya, fa'tabiru ya ulil absar, ya wa'tabiru ya ulil albab, dan lain-lain. Ambil pelajaran wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang memiliki akal. Sehingga dengan kita mengambil pelajaran nanti kita akan menjadi orang yang berkembang, tidak stagnan, boten mati. Karena kadangkala kita diuji oleh Allah Ta'ala itu berbagai macam faktor. Misalkan kalau dengan sami naik kendaraan bermotor terus bani bocor, itu memang betul-betul ada orang yang diuji, memang ujiannya itu paket dari Allah Ta'ala. Yo motore wis dirawat, dipelihara dengan baik, diperhatikan dengan seksama, onderdil-onderdilnya, tiba-tiba naik kendaraan bermotor ngidak paku misalnya. Tetapi kadangkala orang naik kendaraan bermotor kemudian bani bocor, jalarane karena bani ora tau dikompo. Dikompo rajin meng bani iki wis alus nggih, ngluwi aluse bathuke ora diganti-ganti bani bocor. Ya. Kadangkala memang ada orang usil yang memasang paku di tengah jalan dan lain-lain. Nah, maka tugas kita adalah mengambil pelajaran. Jangan sampai setiap kali kita terkena musibah ini terus alasannya iki wis takdire Gusti Allah. Nggih, takdire Gusti Allah. Kalau Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menika ngendikanipun begini tentang orang yang diuji oleh Allah dengan kemalingan, dicuri. Lalu ada orang yang menyampaikan alasan, lu kan dicuri rumah kita, semoga tidak nggih. Rumahnya dicuri itu takdir Gusti Allah. Sedangkan rumahnya ora dikancing, Mas. Lawange dibuka blak-blakan. Ora ana sing nunggu, nggih to, ning dhuwur meja wis ana dhuwit numpuk, nggih to, motore wis stop kontake ra dijikuk, ning dhuwur jok ana BPKB karo STNK sisan ning ngarepan omah meneh, Mas. Itu kan akon wong colongan sakjane. Ya. Maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah niku ngendikane, lho kenapa tidak engkau hadapi takdir Allah itu dengan takdir Allah yang lain? Maksudnya ada seperti, ya kalau rumah kita kunci dengan baik, ya kemudian semua barang-barang berharga kita simpan di tempat yang betul-betul primpen, ora ana wong ngerti kecuali hanya kita dan anggota keluarga kita, ya insya Allah akan terjaga. Maka mengambil pelajaran ini nanti akan menjadikan seorang mukmin itu berkembang menjadi lebih baik.
dalam semua hal, ya, termasuk ujian-ujian kaum muslimin yang kita hadapi hari ini. Misalkan kaum muslimin hari ini dihadapkan dengan apa, problematika yang bertumpuk-tumpuk. Lah tugas kelompok dengan saya mengambil pelajaran diurai satu persatu. Jangan sampai kemudian kita berhadapan dengan satu kondisi, misalkan kaum muslimin lemah, kaum muslimin terpinggirkan, kemudian alasannya, kan takdir Gusti Allah. Ya, takdir Gusti Allah. Tapi sebenarnya ketika kaum muslimin berikhtiar untuk bisa mengangkat semua problematika mereka, ya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kula matur ngaten awit punapa ya memang hari ini kita bertumpuk-tumpuk di masalah ini. Misalkan berharap cah-cah nom saat ini menjadi anak-anak muda yang mulai peduli dengan agama Allah, ya jarang. Ya anak-anak muda kita sekarang modelnya anak-anak muda yang betul-betul mulai lali dari akhirat. Kalau kita berharap kemudian pasangan-pasangan hidup yang baru menjadi pasangan-pasangan hidup yang peduli dengan Islam misalkan, ya susah malih. Hari ini anak-anak muda yang menikah itu kan seakan-akan pernikahan itu banyak bagi mereka yang sekedar melegalkan hubungan saja. Jadi orientasi nikah, sakralnya nikah itu kan sudah mulai luntur. Ya, nopo, yo imbasnya kemudian kemana-mana gitu. Misalkan hari ini wong ngenengke tabligh akbar bila kaum muslimin Palestina yo sing teko ora pati akeh, Mas. Ya. Mungkin karena dianggap apa ya wis jelek beritane. Lho mangkono kaum muslimin masih diuji sampai sekarang. Ora rampung-rampung nggih. Bahkan semakin keji itu orang-orang Israel. Ning yo kaum muslimin itu modelnya ngoten niku. Nggih. Apa? Angat-angat tai ayam nggih. Pas awal-awal kaum muslimin diuji, semangat menggebu-gebu. Barang wis setahun setengah, hampir 2 tahun do lali, makanya urusannya masih. Ya kira-kira seperti itu. Ya moga-moga kita termasuk orang yang dijaga loh, kalau misalkan diantara kita yang masih tetap tidak mau belanja barang-barang dari produk yang pro Israel misalkan itu loh, berarti kita diberi rahmat oleh Allah. Paling tidak nek buatan kita ya istri kita lah. Kalau di dalam keluarga saya itu yang termasuk rodok kencengnya istri saya, alhamdulillah. Jadi nek misalkan belanja yo didelok iki mareke apa gitu. Nah nek awake dhewe mbantu wong Palestina ora iso ya paling tidak boikot lah. Ya. Boikot. Sehingga betul-betul kita menjadi orang-orang yang selalu berkembang menjadi orang yang lebih baik. Minimal untuk kita lah, Mas. Masalah wong liya kaya ngopo itu urusan mereka. Kenapa? Karena begini, ini prinsip yang penting loh nggih. Pada waktu misalkan kasus Palestina, kita peduli dengan kaum muslimin Palestina, lalu kemudian wong Islam liyane ora peduli misalkan. Itu kan nanti Allah akan menolong kita, sedangkan Allah tidak akan menolong orang yang tidak peduli, kan kira-kira begitu. Dan bagi Allah itu kayak gitu biasa, Mas. Bayang nek jenengan maos napa kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Qasasul Anbiya, kisahnya para nabi. Imam Ibnu Katsir punika ngendika bila seperangan ulama menyampaikan Nabi Nuh itu memiliki murid yang beriman itu jumlahnya memang 7. Jadi dengan Nabi Nuh itu 8. Memang nanti ada perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 8. Ada yang mengatakan 60. Tapi kemudian yang 8 termasuk Nabi Nuh ini disebutkan dia hanya putranya Nabi Nuh, kemudian sepupunya Nabi Nuh beberapa orang saja, keluarganya Nabi Nuh. Jadi misalkan kita ambil 7 orang. Pada waktu Nabi Adam alaihi salam wafat, itu Imam Ibnu Katsir nyebatakan kira-kira anak cucunya Nabi Adam ketika ditinggal oleh beliau meninggal, itu kira-kira 400.000 orang. Sak dunia ini wong 400.000 pada waktu Nabi Adam alaihi salam meninggal. Itu zamannya Nabi Adam. Ya, satu generasi setelah Nabi Adam adalah generasi Nabi Idris yang usianya ya 1000 tahun padha wae. Itu berarti 10 generasi itu. Ming satu nabi. Setelah Nabi Idris alaihi salam kemudian generasinya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kemungkinan besar pada waktu Nabi Nuh berdakwah itu penduduk dunia wis jutaan menungso. Dan semuanya ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala demi menyelamatkan 8 orang. Ya, jadi banjir buandang di zamannya Nabi Nuh ini buatan namung banjir lokal gitu. Imam Ibnu Katsir pun ngendika bilih ketika banjir itu datang,
Maka air bah itu setinggi 15 hasta. Tapi hastanya Nabi Nuh nih, butuh hastanya kita ya Mas. 15 hasta di atas puncak gunung tertinggi yang ada di dunia ini. Jadi misalkan zaman semanten, ono wong sing mlayu ketok gunung untuk Mount Everest kuwi banyune iki sik di atas kepala dia 15 hasta, dan hastanya Nabi Nuh. Nabi Nuh dhuwure 30 meter. Ya. Mungkin hasta beliau panjangnya berapa sak meter iki? Sepiro ya Mas? 6 meter apa 7 meter mungkin. Ya. Waktu itu demi apa? Demi menyelamatkan 7 orang muridnya Nabi Nuh plus Nabi Nuh alaihi salam wong 8 lho. Jadi Allah itu ketika menolong seorang hamba, kuwi ora tiba-tiba, ora hitung-hitung, totalitas, nggih. Sehingga pada waktu misalkan di satu kampung kita taat kepada Allah, wong sak kampung merosal kabeh itu nanti ketika kita ditolong oleh Allah, liyane ya ora ditulung tenan oleh Allah Taala karena mereka bermaksiat kepada Allah. Apa maknanya? Maknanya kula panjenengan saya monggo taat kepada Allah itu yo totalitas, habis-habisan, tenanan. Untuk apa? Ya untuk membangun nasib baik kita di dunia dan di akhirat, agar kita dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ngaten hadirin sadaya Allah. Maka kita lajengaken. Pertemuan yang kemarin kita bicarakan bagaimana cara kita bisa memahami karunia Allah yang banyak, karena ibadah yang namanya yaqdah atau kesadaran kan dibangun di atas 3 pondasi. Memahami bahwa nikmat Allah melimpah, memahami bahwa dosa kita banyak, dan yang paling akhir memahami bahwa hidup kita ini semakin hari semakin pendek, kita semakin dekat dengan kematian. Ya, Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan perangkat yang bisa kita pakai untuk bisa melihat nikmat Allah itu satu binuril akal. Ya, dengan akal. Ya, yang memang kita pakai untuk berpikir akan karunia-karunia Allah. Ini kita ulangi kadosipun sampun. Ini yang pertama. Monggo memang agar kita menjadi orang yang bersyukur, sehingga ketika kita bersyukur Allah akan melimpahkan rahmatnya untuk kita. Yang lain syakartum lazidannakum, Allah ngaten. Maka ya mari kita pakai akal pikiran kita untuk memikirkan nikmat Allah. Mana tuh nikmat Allah? Bagaimana kita harus bersyukur? Dan nikmat Allah itu banyak sekali, melimpah. Sehat Mas. Itu karunia Allah yang sangat besar. Jadi saya merasakan kemarin ketika ambruk beberapa pekan mboten saged ngisi pengawasan itu, wah tenanan nih Mas. Ya, jadi jenenge wong sehat ki harganya mahal. Hanya kadang-kala kita lupa. So, kelingan kapan? Nek pas sirahe mongot gitu Mas. Nek pas masuk angin. Ketika nanti wis mabyur itu baru wah iya ya dadi wong sehat ki enak tenanan. Satu binuril akal. Ya memang berpikir, harus berpikir. Dan orang-orang yang beriman itu selama hidup di dunia selalu berpikir. Ya. Itu yang membuat orang beriman itu selalu berkembang. Engkang ngangka kalih bisyami burukil minnah. Engkang ngangka kalih ya melihat tanda-tanda karunia Allah itu. Karena memang karunia Allah itu sakjane nyolok mata. Meskipun tidak semuanya sih. Terus Allah punika Ar-Rahman Ar-Rahim. Menawi sepirangan ulama ngendika, Rahman, Allah Ar-Rahman itu Allah yang memberikan nikmat yang sangat besar, dan nikmat yang sangat besar itu bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Itu Rahman. Sedangkan Ar-Rahim itu sebagian ulama maknai Allah memberikan kita nikmat yang sangat besar, tetapi nikmat itu tidak bisa kita rasakan karena kekurangan kita. Contoh beginilah Mas, panjenengan di rumah punya mobil misal. Mobilnya ki irit, enak, atau mogok, matic sisan Mas gitu. Kan paling pol sing bisa kita nikmati ki rime pakem, gase enteng, tempat duduknya empuk, bane ora bocor gitu Mas. Mobilnya mesinnya ora berebut-berebut. Kan begitu. Apa kita bisa menikmati nikmatnya, sedapnya oli misalkan mboten to Mas? Sekrup-sekrupe kemeripi misalkan kan mboten to Mas? Ya, ternyata itu rasanya legian tidak.
Ya yang kita nikmati hanya tertentu saja. Kira-kira begitu. Jadi Allah itu memberikan kita nikmat yang sangat besar, dan nikmat itu memang seringkali tidak bisa kita rasakan karena kekurangan kita. Hanya tetap Allah itu memberikan kita karunia yang sangat besar, yang seringkali kita lupa. Saat ini kerasa mas, kita pulang ke rumah masih punya rumah, itu nikmat yang sangat besar loh. Awet pun apa kalau saya lari pagi mubeng beteng keraton itu bertemu dengan orang yang turun yang pinggir-pinggir jalan, raming siji loro mas. Jadi betul-betul kita itu sebenarnya punya tetangga-tetangga yang mereka orang di rumah tenang. Ya, kalau panjangan nanti mencari masjid di dekat keramaian pusat kota yang masjid itu buka 24 jam dan mengizinkan orang untuk tidur itu banyak. Kalau niku ngisi pengajian rutin di salah satu masjid yang cedak PKU Muhammadiyah Jogja itu. Itu kalau pagi datang ke situ mesti oleh teng blasur wong neng kono ki Mas. Do turun. Oh, ya suwange kuwi. Kadang memang ada orang asing ya yang datang kemudian tidur. Ya suwange kuwi. Memang orang yang tidak punya rumah. Maka kalau kita kepengen bisa menjadi orang yang memahami, ya sadar akan karunia Allah, ya dengan burukil minnah itu ya kilatan-kilatan cahaya yang terang yang memberikan kita petunjuk akan karunia Allah itu memang harus dilihat, ya dipandang dengan seksama, ya dipandang dengan seksama. Ingkang angka 3 wal i'tibaru bi ahlil bala. Yang ketiga, Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan perangkat yang menjadikan kita bisa bersyukur itu mengambil pelajaran dari orang-orang yang diberi oleh Allah Ta'ala berbagai macam bencana. Contoh, kalau panjangan sami hari ini melihat kaum muslimin di Palestina itu diuji dengan ujian begitu rupa. Hikmahipun pun apa? Hikmahipun kita ini diberi karunia oleh Allah hidup di suatu negeri yang diberi itu damai. Wah, itu nikmat yang sangat besar nih mas. Kenapa? Karena ketika kita damai itu kita bisa maksimal ibu aja maksimal. Kepingin membela kaum muslimin di Palestina maksimal. Karena alhamdulillah Indonesia itu terkenal penduduknya termasuk paling berisik di dunia tentang urusan Palestina loh nggih. Meskipun kadangkala dengan sebagian orang-orang Eropa kita kalah nggih. Jadi orang-orang Eropa itu kan masih demo. Bahkan saya pernah membaca itu di Korea itu ada orang yang sampai hari ini mungkin dia masih demo sendirian membela kaum muslimin di Palestina. Saya lihat video-video di media sosial itu betul-betul orang-orang wis wong Islam nih, cewek-cewek Eropa sing tampilannya pakaiannya ngono kae tapi kebenciannya kepada Zionis itu diperlihatkan dan pembelaannya kepada kaum muslimin di Palestina itu diperlihatkan. Nah, secara penampilan ora percaya jenenge wong ki wong Muslim wong Islam itu. Terus pakaiannya orang karuan, tetapi betul-betul seperti itulah kita orang yang beriman diberi oleh Allah Ta'ala karunia, ya kondisi tentram nyamannya kita hari ini itu ya memberikan kita karunia betapa memang dengan kondisi ini kita bisa maksimal kepengen membela kaum muslimin. Jor-joran tenanan gitu. Orang Islam di Indonesia itu kalau memberikan bantuan kan tidak hanya ratusan juta. Kalau saya dulu pernah ya jadi relawan salah satu lembaga kemanusiaan itu kalau mengirim itu hanya satu lembaga kemanusiaan loh, sedangkan Indonesia itu puluhan ngirim bantuan ke Gaza 1 tahun berkali-kali mas, bisa 3-4 kali itu sekali pengiriman ratusan juta rupiah ya. Jadi kalau di total 1 bulan itu 1 tahun itu miliaran hitungan. Kenapa ya? Karena memang karunia Allah berupa perdamaian dalam kondisi nyaman itu. Nyambut gawe ya iso, didik anak ya iso maksimal. Rakitan sing ora maksimal awake dhewe nggih. Sakjane iki didik anak iso maksimal, awake dhewe sing kurang maksimal. Ya. Saya tadi sempat jagongan pagi-pagi dengan seorang bapak muda nggih, dulu murid ngaji saya di kampung saya, jalan pagi. Ya. Karena sang jalan paginya ibu-ibu Aisyah lah sing teko Lakakong sing diundang saya sama satu orang, terus saya nisin terus neng jalan ketemu dengan murid ngaji saya pun kula dengan wawas. Itu saya jagongan tentang hari ini kan banyak nggih pasangan-pasangan muda nikah ning ora pengen duwe anak. Ya. Apa istilahnya? Child free. Ya, ora gelem duwe anak.
Saya menyampaikan kepada beliau karena beliau kan baru punya anak kecil satu. Yo nek pilihan dua anak akeh itu yo luwih enake duwe anak akeh bocah soleh-soleh. Karena kita itu tidak ketemu anak kita sekali saja satu hari itu bingung rasanya. Ya. Oh kita ketemu pendandino anak-anak kita itu tentrem mati nih, apalagi bocah pinter-pinter, soleh-solehah, bagus-bagus, ayu-ayu. Matinya tentrem itu. Rasul kita ngendika ngaten toh. Tazawwadul wadud dal walud fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah perempuan yang wadud, yang mereka itu penuh dengan kasih sayang. Al walud, yang bisa punya anak banyak. Nah, lari kula namung kalih Mas. Sakjane kepengin tambah yang diparingi loro, ya. Nah, ketika lihat ada murid saya ngaji nikahi orang suan S3 wah apa tenan. Al walud punya anak banyak. Kenapa? Fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Karena besok aku akan banggakan jumlah kalian di hari kiamat. Ya. Lah kita punya keluarga itu jadi nyolok moto kan karunia Allah. Pulang itu masih ada yang nyambut. Pakai tang sok-sok sing nyambut iki rada mencucu-mencucu. Ini tetap karunia gitu Mas. Seneng ora bali mulih ana sing nyambut istri kita nyambut. Pakai tang niku wow. Kita rodok sengole nyambut, tapi kan sih duwe tempat untuk kembali, itu karunia Allah. Ya, banyak hari ini kaum muslimin yang ketika pulang ke rumah duwe apa-apa, ya kan. Nek panjenengan lihat berita pagi, beberapa televisi swasta itu kan rutin memberitakan kaum muslim di Palestina itu kan sering mereka mendapatkan wawancara dengan kaum muslimin yang kehilangan sanak saudara mereka itu begitu. I'tibar bi ahlil bala. Mengambil pelajaran dari ahlul bala, ya. Ahlul bala itu orang-orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala ujian berupa berbagai macam bencana. Ambil pelajaran. Makanya Rasul kita mengajarkan doa atau setiap kali melihat orang terkena bencana berdoa alhamdulillahilladzi afani mimma betalaitaku. Wahai Allah, segala puji bagimu karena engkau telah menyelamatkan aku dari bencana yang menimpa orang-orang lain. Kira-kira begitu ya terjemahan sederhana. Nah, kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Ini yang bagaimana cara kita bermakrifah kepada nikmatnya Allah. Ingkang angka kalih wa amma mutola'atul jinayah, sedangkan perangkat yang bisa kita pakai untuk bisa melihat dosa-dosa dan kesalahan kita, fa innaha tasihu bi salasati asyain. Ini dibangun dengan 3 perkara, ya. Apa itu? Satu, ta'zimul haq. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan. Orang itu akan betul-betul merasakan beratnya dosa itu ketika dia memiliki sifat yang mulia, apa itu? Ta'zimul haq. Dia agungkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika berbuat dosa sedikit saja itu kemudian merasa bersalah. Ta'zimul haq. Agungkan kebenaran. Karena ini sifatnya orang-orang mukmin. Kalau Rasul kita di dalam satu riwayat menyampaikan orang mukmin itu ketika melihat dosanya meskipun kecil, maka dia seperti melihat batu besar yang akan menimpa kepalanya, ketakutan meskipun dosanya dosa kecil. Sedangkan orang-orang fajir itu orang yang melihat dosa besarnya hanya seperti seekor lalat yang hinggap di atas hidung. Ingkang angka kalih ma'rifatun nafsi, ya, memahami diri kita sendiri bahwa kita itu makhluk yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Kalau ada di antara manusia kok ngerasa aku kira duwe dosa, bahaya nih. Sakjane ngerasa ra duwe dosa ki wis dosa sakjane Mas. Belum nggih mboten? Iya, ya. Kenapa? Karena Rasul kita menyampaikan kullu bani Adam khotta'un. Setiap anak Adam itu mesti pernah berbuat salah. Wa khairul khotta'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bergegas untuk bertobat. Ya. Jadi ma'rifatun nafs, pahami kita. Kenapa? Karena kita ini orang yang penuh dengan kelemahan. Ya. Kita ini orang yang seringkali jatuh ke dalam godaan syahwat duniawi yang menyeleweng dari ajaran. Yang paling akhir wa tasdiqul wa'id, dan membenarkan dengan penuh
semua ancaman yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Allah itu Maha Pengampun, meskipun Allah Maha Pengampun, tetapi jangan sampai membuat kita meremehkan dosa. Kenapa? Karena meskipun Allah itu menyebut dirinya Ghafurur Rahim, Ghafurun Syakur, ya. Jadi Allah juga menyebut dirinya dengan beberapa sifat. Azizun dzuntiqam, memiliki sifat dzuntiqam, menghukum orang-orang yang berbuat salah. Ya. Apa? Bagi orang-orang kafir walahum azabun alim, azabun azim. Allah itu siksanya sangat pedih, siksanya sangat besar. Tidak terbayangkan gini, membayangkan pedihnya siksa Allah. Niki bahasanya Allah loh. Jadi Allah itu ketika mengatakan buruk saja itu wabut. Udah ini Allah menyebutnya pedih, buat terus wancen loro tenan. Nek membayangkannya itu kayak begini. Allah Ta'ala ngendika teng Al-Qur'an, innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nar. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Allah Ta'ala pernah ngendika, orang yang kafir kepada ayat-ayat kami saufa nuslihim nar, akan kami lemparkan ke dalam api neraka. Nggih, mboten disumanggake, tapi dilemparkan. Cara memasukkannya aja wis ngedeni ya Mas. Terus mboten sumangga Mas mlebet neraka ngatos-atos. Nggih sukune ingkang kiwa sik mboten Mas. Enggak begitu. Dilemparkan kenapa? Karena tidak ada yang mau. Nek wonten ing Al-Qur'an ayat yang lain wa yukhadhu bin nawasi wal aqdam wa Rahman itu diseret kaki dan ubun-ubunnya. Jadi kan berat-berat Mas, wong kafir sing arep mlebu neraka yo mlebu neraka yo seneng Mas campur bintang-bintang film ndak begitu, berat-berat. Pro malaikat dicengkiwing, sing dicengkiwing apa Mas? Ubun-ubunnya dan kakinya. Yo mungkin bayangkene yo malaikat loro yo. Jadi wong sithik diuntang-anting karo malaikat diuntal ke. Yang dipegang mananya? Ubun-ubun dan kaki wa yukhadhu bin nawasi wal aqdam. Ya. Membayangkan itu saja Mas. Oh berarti pancen meskipun Allah Maha Pengampun, tetapi hukuman Allah tidak layak diremehkan. Nek ayat tadi itu loh, kun lamana dijajuludum, dilanjutkan oleh Allah. Begitu mlebu neraka, mlebu gawe duncalke carane cekel sikile duncalke, cekel ubun-ubune duncalke. Apa ya sisan ubun-ubune karo sikile ditekuk buncalke. Ya. Kemudian sampai di neraka kan kobong. Makanya nek wong kobong itu kulitnya mati, nggih mboten? Itu loh kulit kalau kulit terluka. Nggih, itu kan nek kulit kobong itu kan terus keras toh Mas. Mengelupas dia. Nek wis mengelupas sih sing terkelupas krasa ora? Ya ora krasa kulit mati. Nanti di bawahnya akan tumbuh kulit yang baru. Lah Allah Ta'ala itu tidak mengizinkan orang yang mlebu neraka ki kulitnya mati. Kullama nadijat juludum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali kulitnya gosong, langsung diganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul azab, agar mereka merasakan siksa yang sangat pedih. Kamila wonten ing ayat sanesipun Allah itu mendika tentang orang mlebu neraka wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit. Maksud Ibrahim. Jadi wong mlebu neraka ki mati datang dari semua sisi ning ora ana mati. Wah niku rasane kaya ora ketulungan Mas. Itu ayat-ayatnya. Kalau pakai logika sakjane ketika Allah Ta'ala menyebut khalidina fiha, nek orang kafir kan khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, kalau orang yang beriman khalidina fiha abada, ya, diperkuat oleh Allah.
Jadi kata-kata kholidina fiha itu sudah membayangkan nek nikmate pol, nek susah-susahe pol. Jadi nikmati swarga kuwi sak lawase. Ya itu membayangkan nikmatnya saja sudah sak lawase lho Mas. Ora ana lara, ora ana susah, urip mung enak, karo enak sak lawase tur ora ana jelek. Nggih. Nek awake dhewe seneng napa Mas nek kula niku wale seneng es krim. Nek ngombe es krim pendak dina ya meler to. Ya, ambiar niku mangke. Meng nek nang swarga iku wastine ora marake meler, Mas. Tur rasane gonta-ganti. Ya. Rasul kita wonten ing seperangan hadis menawi bapak-bapak panjenengan kersa silahkan baca kitab apa Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Sudah ada terjemahannya itu, Tamasya ke Surga Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Itu beliau menuliskan ratusan hadis tentang swarga saisine. Ya. Itu beliau menyebutkan Rasul kita itu ngendika bahwa orang masuk surga itu ketika nanti hari Jumat, maka balik kembali ke surganya, maka dia semakin tampan, tambah bagus. Seminggu kas tambah bagus, seminggu kas tambah bagus, ngono Mas, ora ono kurang-kurangi. Nggih. Nek awake kan biasa tambah bagus, bagus baru elek tambah elek. Ingat Mas, tambah tua kan begitu. Tapi kalau di surga tidak. Jadi levelnya itu semakin hari semakin naik. Ya. Kemudian surga itu semakin hari semakin enak. Karena orang jelek itu karunia Allah. Sedangkan neraka suwali kata-kata kholidina fiha itu sudah cukup menyakitkan loh. Hukumannya napa Mas neraka? Didik-didik salawase. Wah, ayo bayangkan Mas, didik-didik setengah jam wis. Wah, kepoyo-poyo. Iku salawase. Ya, wah itu susahnya. Dijiwiti kan piro salawase. Wah, itu udah. Itu sudah membuat kepala kita pusing. Maka tasdiqul wa'id, membenarkan dengan penuh hati semua ancaman Allah itu akan membuat orang berpikir tentang dosa. Oh iya ya. Orang dihukum di neraka itu yang paling ringan sinten Mas? Rasul kita ngendika, ada seorang laki-laki ning wong siji. Ya, kalau ada orang Islam masuk neraka itu akan diselamatkan saka neraka ning hukumane orang ini iki. Selamat saka neraka ning hukumane iki ora kaya wong iki. Wong iki paling enteng. Ya, ning dia salawase ning neraka. Seorang laki-laki kata Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW yang didudukkan di pinggir neraka, diikat dengan menggunakan rantai yang terbuat dari api, kemudian uteknya iki umah Mas. Ora disuampu, ora didugang, ora diobong nganggo geni. Napa malih Mas, ora ditusuk, ora disuwasi karo ndak, mung didudukkan terus dikecrek nganggo rantai yang terbuat dari api, kemudian otaknya umum. Sinten menika? Abu Thalib. Ya, itu hukuman paling ringan di neraka. Ya, Abu Thalib. Nek orang yang beriman terus pundi? Orang yang beriman tetap diselamatkan yang sekon neraka, mesti mlebu swarga Mas. Hanya hukumannya kan ya didugang ro malaikat sok-sok ya Mas. Rodok mayal dipetrak karo disampluk. Rodok mayal menah ya dituablek ngono mati. Dijak-ijak sosok begitu. Kalau panjenengan membaca hukuman, jadi ada beberapa hukuman ya. Bahkan ada orang itu yang dihukum oleh Allah dengan menggunakan penghuni neraka. Jadi badan mereka diletakkan di lantainya neraka. Setiap pagi dan sore hari itu Fir'aun dan anak buahnya digiring menuju tempat penyiksaan. Itu berjalan di atas kulitnya orang itu lagi. Ada orang yang dihukum begitu. Ada disebutkan wonten ing panjenengan bika kitab bagus Ahwalun Nar judulnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ada terjemahannya.
jerat-jerat neraka itu nek panjenengan kersa. Itu sama Imam Ibnu Rajab Al-Hambali niku nglumpukke ayat dan hadis yang berisi tentang neraka saisine. Silakan dibaca kitab itu. Ahwalun nar. Ya. Menakutkan betul neraka itu. Bayangkan api neraka itu warnanya hitam, Mas. Anda pernah menemukan api warnanya hitam? Saya pernah menemukan sekali. Di mana? Di komik ning Nawi. Naruto. Naruto duwe kanca Sasuke duwe api Amaterasu itu apinya hitam. Ini kan komik. Ora ana ning Naruto. Ning donya ora ana geni rupane ireng. Ya. Jadi api neraka itu genine warnanya ireng loh. Saking panasnya. Kenapa? Dia dibakar oleh Allah Ta'ala berulang-ulang api itu. Api itu panas, dibakar lagi oleh Allah dengan apa hanya Allah yang tahu. Dibakar lagi sampai akhirnya api neraka itu warnanya hitam. Ya, api neraka itu warnanya biru. Wong neraka do selfie kabeh terusan Mas gitu. Kayak seneng Jawa Timur kayak apa Mas? Kawah warnanya biru itu jadi tempat tujuan para pelancong. Neraka itu api warnanya hitam. Ya, itu menakutkan hadirin sekalian. Nasadhanillah ya. Ini Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kemudian yang ketiga, wa amma ma'rifatu ziyadati wan nuqsani minal ayyami fa innaha tastaqimu bi salasati asya'in. Kemudian memahami hakikat umur kita yang semakin berkurang itu bisa diwujudkan dengan baik dengan menggunakan perangkat satu, sima'ul ilmi, yang kedua wa ijabatu da'il hurmah, kemudian yang ketiga wa suhbatus shalihin. Wa malaku dzalika kulluhu khal'ul adat, kata beliau. Satu. Nggih. Jadi perangkatnya adalah sima'ul ilmi. Sinau agama. Belajar ilmu, mendengarkan ilmu. Nggih. Kenapa? Karena nanti ketika kita belajar agama, kita akan semakin tahu kalau kita itu tidak tahu. Nggih. Kalau kita rajin belajar agama, kita akan semakin penasaran dan kita akan semakin paham kalau kita itu sebenarnya belum terlalu banyak paham dengan agama kita. Ya, dan itu yang saya pun masih merasakan itu, Mas. Sampai sekarang aku masih sinau fikih, Mas. Ini bab yang saya baca hari ini itu bab haji. Ya, tata cara haji. Ya meskipun memang kita fikih-fikih saya di rumah rada tebal-tebal ya, Mas. Tapi betulan, memang banyak hal yang kita belum tahu. Misalkan gini, itu informasi yang baru, misalkan begini. Nek saya membacanya ya belum lama lah, mungkin baru 2 bulan yang lalu kalau itu. Misalkan hukum umroh hari ini. Hukum umroh ini kenapa Mas? Umroh nih. Kalau mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i, hukum umroh ini wajib. Bukan sunnah. Nih. Umroh itu wajib. Nek munggah kaji kok ora iso ya umroh. Nah munggah kaji 35 tahun nih. Jenengan le bayar umur 50 tahun. Terus le mangkat 85. Ya Mas. Nganggo kursi roda makan suami kita sing nyuruh sapa? Ya. Maka memang pilihan itu kemudian nek urung iso munggah kaji ya umroh. Ya, kenapa? Karena kalau mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, umroh dan umroh haji itu dua-duanya wajib. Ya, dalilnya pun apa? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Misalkan loh, ya misalkan. Kan kita, ya itu informasi yang mungkin bagi sebagian kaum muslimin belum banyak yang tahu. Sima'ul ilm, sinau agama. Kenapa? Karena betul-betul kita sinau agama. Semakin kita pelajari itu semakin tahu kita itu banyak yang belum tahu. Di rumah saya itu kitab-kitab hadis yang belum saya baca ya lumayan banyak nih. Jadi memang betul hasanah keilmuan itu luar biasa. Ya. Monggo silahkan ngaji. Waktu luang pakai untuk sinau agama. Waktu luang pakai untuk sinau agama. Tetap nggih nyambut gawe. Tapi kemudian belajar agama itu diluangkan.
Lah kita belajar tata cara kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Ya, awake dhewe sinau bagaimana cara kita dicintai oleh Allah. Ini yang pertama, sima'ul ilm. Ya, ini ciri khasnya orang-orang yang beriman itu, dia kepingin belajar dan serius. Sedangkan orang-orang munafik itu orang yang leleh luweh. Wa minhum may yastami'una ilaika hatta idza kharaju min 'indika qalu lil ladzina utul ilma madza qala anifa. Ya, itu sifatnya orang munafik disebut oleh Allah sifat Muhammad. Wong munafik iki gandeng kepaksa mlebu Islam, nek para sahabat ngaji, mereka yo ngaji, ming ngajine leda-lede. Ya. Sedangkan para sahabat serius. Ya, maka serius, monggo kula panjenengan sami nggih, misalkan di rumah itu ada waktu yo dengarkan pengajian lah. Nek saya melihat ada kan dulu nek ibu mertua saya niku sering ngrungokke pengajian pendak esuk iki Kiai Haji Zainuddin MZ. Oh itu isinya apik loh Mas. Wong pinter tenan Kiai jawabnya. Tur kalau belum ngisi pengajian ki apik isine. Ya. Pokoknya orang yang waton lucu lah, ada yang betul-betul belum menyampaikannya ilmu itu Kiai Haji Zainuddin MZ. Ya. Misalkan gitu, nek sopo yo nek Kiai mbiyen ki ngono rekamane Mbah Mabarun itu lumayan itu. Belum ngajine fikih wi. Ya Radio Persatuan Bantul kan loh. Sudah meninggal beliau. Ya sempat-sempatkan lah. Ya, nek Gus Baha iki yo ilmu meng bagi orang yang apa tidak paham bahasa beliau, sosok dianggap anu rada abad Mas. Ya, Gus Baha. Orang alim itu. Monggo sinau agama. Ingkang mongko kalih wa ijabatu da'i al-hurmah. Ya, menjawab panggilan orang-orang yang memang mengajak untuk menjaga kehormatan diri. Apa maksudnya menjaga kehormatan diri? Jangan melakukan hal-hal yang sia-sia untuk kita. Karena hal-hal yang sia-sia untuk kita itu menjatuhkan kehormatan diri. Ya, jadi menghilangkan hal-hal yang sia-sia. Karena waktu kita itu pendek. Ya, tiba-tiba mati kan yo kaget Mas. Sak kaget-kaget ini ora iso ngomong-ngomong. Nek kaget meneh mlebu swarga ki lumayan. Mati kaget jebule mlebu swarga wah enak banget. Lha nek mlebu neraka kan dadi perkara itu. Ya. Maka memang mlebu swarga iki butuh dirancang. Yang menakdirkan Allah tetapi butuh dirancang. Supados kula panjenengan sami mlebu swarga. Ya. Nek geblas mlebu swarga ki lumayan tenan, nek geblas mlebu neraka. Nggih, masuk surganya tanpa sengaja itu wah karunia Allah. Ya. Maka memang menjaga hal dari hal-hal yang sia-sia itu penting. Nah, Imam Bukhari misalkan takzimnya kepada urusan ini. Imam Bukhari itu saya pernah mendapatkan, kalau tidak salah beliau ini, itu beliau tidak mau mengambil hadis dari orang yang jajan di pinggir jalan. Makan di pinggir jalan. Jadi misalkan kaya awake dhewe mampir jajan mie ayam, ketemu Imam Bukhari, makanya Imam Bukhari itu kepengin sinau awake dhewe. Langsung balik kanan rasido, Mas. Ditinggal oleh Imam Bukhari. Kenapa? Karena orang yang jajan di pinggir jalan itu kurang menjaga kehormatan diri. Nggih, Mas. Iki ora masalah haram nih kehormatan, kenapa nek orang mangan yang begitu sing delok oke gitu Mas. Sedangkan orang paling tidak suka iki nek dipoto pas dahar nggih ngoten Mas. Gelem kok jenengan ayo. Pas angin iki dipoto terusan gitu Mas. Terus mesti. Ya. Memang begitu, Imam Bukhari tidak mau beliau. Ya. Beliau sangat menjaga kehormatannya. Ya. Dan lain-lain deh, menjaga diri dari hal-hal yang sia-sia. Yang paling akhir wasuhbatus sholihin. Nah, nanti plus 1 kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Wasuhbatus sholihin, agar kita betul-betul merasakan hari-hari kita itu penuh dengan maslahat sehingga semuanya bermanfaat, itu suhbatus sholihin. Bergaulah dengan orang-orang soleh sehingga semua waktu kita pun soleh.
Nih, penting nih. Siji wonten ing dunya orang soleh niku berkahi. Kenapa? Karena rahmat Allah itu ketika tercurah kepada mereka, maka mereka nanti akan memberikan, bukan memberikan, maka pengaruh rahmat itu akan menyebar di sekitarnya. Ya, demikian pula maksiat. Maksiat itu sing dosa sing tumindak. Tetapi seringkali orang yang ada di sekitarnya itu merasakan akibat buruk. Gampangannya ngeten ini gampangannya lho nggih. Ini gampangannya. Nek ono bapak nih maling, ki anak-anake biasanya kecipratan dadi anake maling. Nama baik loh. Itu mangkono ning nama baik loh. Itu belum nanti hukuman-hukuman Allah yang bentuknya fisik. Ya, bayangkan Nabi Muhammad SAW ini ketika hijrah perang Tabuk kan membawa puluhan ribu sahabat, 30 sampai 40 ribu orang sahabat itu jalan menuju Tabuk. Di tengah jalan berhenti di perkampungannya orang-orang Samud, ya, Madain Hijr kalau sekarang namanya. Ya, itu jaraknya ribuan tahun dari kanjeng Nabi kita Muhammad SAW gesang. Begitu sampai di tempat itu, Nabi Muhammad itu pesan kepada semua sahabat tidak boleh mengambil minuman dari mata air yang ada di tempat itu. Nek di tempat itu ono piring, ya, atau mangkok, atau wajan dan lain-lain, maka para sahabat tidak boleh masak atau membuat adonan makanan untuk hewan mereka dengan menggunakan peralatan. Kenapa, Mas? Karena laknatnya Allah untuk kaum Samud itu masih tersisa di tempat itu. Saya pernah mendapatkan di dalam satu riwayat, Rasul kita itu berpesan, kalau mereka yang berhenti sejenak di perkampungannya kaum Nabi Soleh Samud gitu tadi, itu keluar dari kemah di malam hari, itu harus mencari teman, jangan sendirian. Saya pernah mendapatkan di dalam salah satu kisah itu ada 2 orang sahabat itu malam hari yang keluar dari kemahnya sendirian. Yang satu karena dia kepengen buang hajat dan dia malu kalau membangunkan sahabat yang lain. Yang satu lagi itu sahabat yang mencari untanya karena untanya lari dan dia juga malu kalau membangunkan sahabat yang lain. Itu apa yang terjadi? Dua-duanya itu dibawa angin yang sangat besar. Ya, yang satu ditemukan meninggal, yang satu ditemukan sakit kalau tidak salah nih. Jadi laknatnya Allah untuk tempat itu ini saya kerasa loh Mas. Makanya wongnya wis do mati kabeh. Maka bapak-bapak, ibu-ibu menawi kita membeli rumah itu ya sakjane luwih selamat itu lihat siapa penghuni sebelumnya. Meskipun rumahnya kita murah Mas. Nggih, zaman biyen omah kuwi disewa karo wanita-wanita tunasusila misalkan wah biar jenengan. Wah niki murah banget ya kami iki Mas. Iki sewane sesasi ming 700.000 kamare 5 wes. Wes golek liyane Mas. Berkahnya itu yang digoleki. Nah kalau dilaknat dan laknatnya masih ada, ya. Itu bahaya. Nek Rasul kita di dalam satu riwayat itu nanti kok qala as-su'umu fistalasa. Nasib buruk itu di 3 perkara kata Rasul. Tempat tinggal, kendaraan, dan istri. Jadi ada memang rumah itu yang kalau kita tinggali, wong sene njono omah loro-loro wae. Ora tae diras diganggu jin ndak ya, suum itu. Nek para ulama ketika ditanya kenapa begitu, ya hikmahnya agar dia pindah rumah. Nanti ada kendaraan itu nek dienggo sapa mesti sering kecelakaan, bukan karena diganggu oleh jin ndak. Ya as-su'um itu, maka hikmahipun menapa ya didol kemudian golek liyane. Nah, ada yang kadang-kala istri. Jadi pokoknya kalau serumah dengan istrinya itu loro wae, ora tak bojone jenenge padura lho Mas. Tapi memang begitu, hikmahipun menapa kon golek istri lagi. Tapi kalau suami ora ono nggih Mas, nek suaminya bayo kan. Ini nek suami su'um iki ora ono. Istri, oh hadisnya ngoten. Ya. Begitu. Ya. Jadi suhbatus sholihin itu penting. Maslahat dunia paling tidak, suhbatus sholihin itu berkahnya akan sampai kita.
Ingkang angka kalih apa itu suhbatus sholih manfaatnya? Doa-doa mustajab mereka itu akan sampai ke kita. Karena wong-wong soleh ini nek ndonga ora mung awake dhewe. Dongake kanca-kancane, ya toh. Imam Ahmad bin Hambal itu menyebutkan ada 2 orang yang beliau selalu doakan setiap saat dan disebut namanya. Salah satunya itu gurunya. Siapa itu? Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Wong soleh iki mesti ndongake kanca-kanca ora mungkin dongake dhewe. Aku repe susah kangen ndongake wong liya. Ndak begitu. Ya. Rasul kita tuh menyampaikan kalau kita mendoakan orang lain maka malaikat mengatakan bagianmu yang ngono kuwi diamini oleh malaikat loh. Ya. Kan kadang wah Mas modal apa rada larang yang lawan. Oh enggak, mendoakan orang lain. Orang soleh itu akan mendoakan saudara-saudaranya yang lain. Ya. Suhbatus sholihin. Ya, dan mereka akan menjadi orang-orang yang setia dengan kita. Di akhirat ya mereka meringankan beban-beban kita nggih to nek mlebu swarga goleki awake dhewe misalkan kita terlambat masuk surga semoga Allah meringankan kita nggih dan lain-lain. Mereka memberi syafaat suhra gitu. Wa malaku dzalika kulluhu, dan puncaknya plus 1 tadi apa itu khul'ul adat, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak bermanfaat. Ya, kebiasaan-kebiasaan buruk. Puncaknya yang keempat ini. Malaku dzalika, melumpuhke semuanya itu apa? Ya meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan yang tidak mendatangkan manfaat. Kalau Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah nanti di dalam Manzilatuz Zuhud dan manzilah yang ke-16 atau 17. Ini baru manzilah pertama. Itu menyampaikan salah satu bentuk zuhud itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bernilai di hadapan Allah. Itu salah satu puncak di antara puncak-puncak zuhud. Terus wong zuhud ki wong yang bisa semuanya bermanfaat di sisi Allah. Itu luar biasa loh. Pakai pakaian ya oleh ganjaran, apa? Bekerja ya oleh ganjaran, menikah ya oleh ganjaran, nonggo karo tanggane oleh ganjaran. Mangko nek nonggo biasanya oleh dosa isine mung ngrasani to Mas. Nek ora ngrasani ning ngrasani wong wedok-wedok nek wong lanang ya gaple wae. Ya. Tapi orang-orang yang soleh itu bisa nonggo itu mendatangkan maslahat dan manfaat. Saya itu pernah mendapatkan kelompok rondo gandeng kepalane iki kiai itu akhirnya setiap kali rondo pengajian Mas. Ono kuwi nggih. Tenanan kuwi saya pernah menemukan bukan saya nggih karena teman saya itu ngene iki. Ning yo apikane ngopo begitu mubeng seperempat jam langsung kalangan terus mereka menyampaikan ngendika kepada saya Pak pun iki pun rampung dengan kundur buatan apa-apa. Aku terus bali Mas. Ono ngene kan. Jadi kita jam 2 kalau kita jam 12 langsung jam setengah. Loras itu Mas. Itu rampung pun bayi naik kula. Seperempat jam terus pulang lah. Mereka kok yang menyampaikan pun nih Pak rampung dengan kundur buatan apa-apa. Aku bali itu kan Mas. Lihatnya udah kalangan. Ya apa zaman biar sekarang tidak ada rondo di tempat saya. Simpitannya dibayar sasi pisan. Ya, khal'ul adat, dia meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan yang tidak mendatangkan maslahat untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Cekap nggih Bapak hadirin sadaya Allah wa iyyakum minwa ingkang saged kula aturaken wonten ing dalu punika mugi-mugi Allah taala memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan demikian apa yang bisa kita bicarakan, monggo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.